Welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, kelas biologi B dari jurusan biologi. Nah, di sini saya akan mengkaji materi tentang lipid, di mana pokok pembahasannya yang pertama yaitu pengertian dari lipid itu sendiri, kedua sifat lipid, ketiga struktur lipid, keempat jenis-jenis lipid, dan kemudian yang kelima yaitu perbedaan lipid jenuh dengan lipid tak jenuh, yang keenam contoh lipid jenuh dengan lipid tak jenuh pada makanan, dan yang terakhir yaitu pengaruh lipid jenuh dan tak jenuh pada manusia. Selanjutnya masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian lipid. Nah, lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah sifat lipid. Nah, lipid mempunyai sifat utama yaitu relatif tidak dapat larut di dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Kemudian hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Lipid tidak mempunyai satuan yang berulang sebagaimana karbohidrat dan protein yang memiliki satuan berulang. Sifat lipid selanjutnya yaitu lipid merupakan minyak murni yang tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna. Lipid larut dalam pelarut organik seperti alkohol, kloroform, aseton, benzena, dan lain-lain. Lipid juga tidak memiliki muatan ionik. Selanjutnya yaitu trigliserol padat atau lemak memiliki proporsi asam lemak jenuh yang tinggi, sedangkan trigliserol cair atau minyak memiliki proporsi asam lemak tak jenuh yang tinggi. Nah, lipid ini juga merupakan molekul organik yang kaya akan energi. Selanjutnya yaitu struktur lipid. Nah, lipid terbuat dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi memiliki proporsi air yang jauh lebih rendah daripada molekul lain seperti karbohidrat. Lipid terbuat dari dua molekul yaitu gliserol dan asam lemak, di mana molekul gliserol terdiri dari 3 atom karbon dengan gugus hidroksil terikat padanya, dan atom hidrogen menempati posisi yang tersisa. Nah, sedangkan pada asam lemak terdiri dari gugus asam yang dimana salah satu ujung molekul dan rantai hidrokarbon biasa dilambangkan dengan huruf R. Lipid mungkin jenuh atau tidak jenuh. Asam lemak menjadi jenuh apabila setiap ikatan yang mungkin dibuat dengan atom hidrogen, sehingga tidak terdapat ikatan C. Sebaliknya, asam lemak menjadi tidak jenuh memang mengandung ikatan C. Asam lemak tak jenuh tunggal memiliki satu ikatan C, sedangkan asam lemak tak jenuh ganda memiliki lebih dari satu ikatan C. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar di mana gambar A itu merupakan struktur lemak jenuh dan gambar B merupakan struktur dari lemak tak jenuh. Kemudian pada gambar C merupakan lipid yang terdiri atas lemak jenuh, dan pada gambar D lipid bilayar yang terdiri dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lipid. Jenis-jenis lipid berdasarkan sumber lemaknya terdiri dari 2 yaitu lemak hewani dengan lemak nabati. Lemak hewani merupakan lemak yang bersumber dari hewan termasuk ke dalam jenis lemak tak jenuh. Sedangkan lemak nabati merupakan lemak yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang termasuk ke dalam jenis lemak jenuh. Jenis lipid selanjutnya yaitu berdasarkan struktur kimia penyusunnya yang terdiri dari 4. Yang pertama lipid sederhana atau trigliserida, yang kedua fosfolipid, yang ketiga lipoprotein, dan yang keempat steroid. Jenis lipid selanjutnya yaitu berdasarkan ikatan kimianya yang terdiri atas 2 yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh merupakan lemak dengan struktur yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Sedangkan lemak tak jenuh merupakan struktur lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya.
Selanjutnya yaitu perbedaan lipid jenuh dengan lipid tak jenuh. Lipid jenuh atau asam lemak jenuh atau ALJ merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, di mana lemak jenuh ini umumnya berasal dari hewan seperti daging unggas, daging merah, dan produk susu. Sedangkan asam lemak tak jenuh atau ALTJ merupakan asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Lemak ini umumnya berasal dari tumbuhan, meskipun ada juga diantaranya yang mengandung lemak jenuh seperti minyak sawit. Selanjutnya yaitu contoh lipid jenuh dan lipid tak jenuh pada makanan. Nah, pada umumnya lipid tak jenuh ini berasal dari hewan, sedangkan lipid jenuh berasal dari tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa contoh lipid jenuh atau sebagian kecil lipid jenuh yang terdapat pada makanan, yaitu keju, daging, telur, dan susu murni. Kemudian contoh lemak tak jenuh yang terdapat pada makanan yaitu pada kemiri, alpukat, kedelai, dan kelapa. Kemudian pengaruh lipid jenuh dan tak jenuh pada manusia. Nah, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon, yang berarti asam lemak jenuh tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas seperti halnya asam lemak tak jenuh. Efek dominan dari asam lemak jenuh ini adalah peningkatan kadar kolesterol, di mana dapat kita artikan bahwasanya ketika mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam lemak jenuh secara berlebihan akan mengakibatkan peningkatan kolesterol. Selanjutnya yaitu asam lemak tak jenuh, di mana asam lemak tak jenuh ini merupakan jenis asam lemak yang memiliki satu ikatan rangkap pada rantai atom karbon, di mana asam lemak ini kebanyakan ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan kanola. Secara umum, lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Lemak tak jenuh tunggal lebih efektif menurunkan kadar kolesterol darah daripada asam lemak tak jenuh jamak atau ganda, sehingga asam oleat lebih populer dimanfaatkan untuk formulasi makanan olahan menjadi populer.